Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video ini untuk menyelesaikan tugas akhir dari ilmu komunikasi Islam, di mana kita akan membahas tentang beberapa fungsi dalam menyampaikan sesuatu, berkomunikasi terutama. Nah, maka ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan. Salah satunya adalah fungsi meyakinkan dan fungsi-fungsi yang lain sepertinya. Tapi yang kita akan diangkat adalah fungsi meyakinkan. Fungsi ini udah kita pelajari dan sebenarnya udah pernah saya terapkan ketika mengisi sesuatu ya, mengisi sebuah kegiatan yang judulnya itu adalah Why Should Read Al-Quran. Dan di video kali ini saya akan coba untuk mengulang materi yang udah saya sampaikan dan sehingga bisa menerapkan dengan apa yang telah dipelajari di mata kuliah komunikasi Islam di penyampaian kali ini. Dan selamat datang di Why Should Read Al-Quran. Ada hal yang terpenting dari pertanyaan, yaitu bukan apa, bukan juga bagaimana, bukan why, bukan siapa, bukan di mana, kapan. Tapi pertanyaan yang paling penting itu adalah pertanyaan why, kenapa. Nah, kalau saya itu membaginya dengan kalimat, kalau ada dua pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama adalah pertanyaan akidah, dan kedua itu pertanyaan tentang fikih atau ilmu-ilmu yang sebenarnya harus kita pahami gitu. Saya jelasin dulu lah. Pertanyaan fikih itu apa? Pertanyaan fikih adalah apa, kenapa, apa, bagaimana, siapa, kapan, apa lagi? Itu pertanyaan tentang fikih. Tapi kalau pertanyaan akidah cuma satu, yaitu why, kenapa. Saya kasih contoh. Sholat. Kalau pertanyaan fikihnya seperti ini, apa itu sholat? Nah, bisa dijawab? Bisa. Apakah ketika menjawab apa itu sholat, orang-orang bisa melaksanakan sholat? Belum tentu. Nah, baru dia nanya, kenapa? Bagaimana cara sholat? Nah, ketika dijelaskan bagaimana sholat, apakah orang itu akan sholat? Belum tentu. Ketika ditanya lagi, siapa yang harus sholat? Nah, ada di fikih dibahas siapa yang harus sholat, kan? Di fikih dibahas bagaimana cara sholat, di mana harus sholat, dan seterusnya. Tapi ketika pertanyaan-pertanyaan itu dijawab, apakah pertanyaan-pertanyaan itu bisa membuat orang itu sholat? Belum tentu. Tapi ada satu pertanyaan, yang ketika pertanyaan ini dijawab oleh siapapun, maka apapun yang akan dia lakukannya, apanya, bagaimananya, siapakah, dia paham semuanya. Tapi ketika dia menjawab satu pertanyaan ini, maka dia akan bisa melaksanakan apapun yang telah dipelajari. Yaitu adalah pertanyaan akidah. Apa pertanyaan akidah? Why. Kalau ditanya, kenapa kamu harus sholat? Nah, kalau dijawab, selesai. Kenapa dia harus sholat? Ketika dijawab kenapanya, maka dia bisa sholat dengan benar. Maka dia bisa sholat dengan ikhlas, dengan mengharapkan hanya yang memang ditujukan gitu. Nah, maka begitu juga dengan Al-Quran. Ketika ditanya apa itu Quran, kita bisa jawab Al-Quran itu kitab. Ketika bagaimana cara membaca Quran, kita bisa belajar. Kita belajar tahsin, kita belajar makhraj, tajwid dan segala macam. Lalu siapa yang harus membaca Quran? Dijelaskan bahwa orang-orang mukmin, orang-orang Islam, bahkan seluruh umat manusia, karena hudan linnas, karena ini petunjuk bagi manusia. Tapi kalau ditanya, kenapa saya harus baca Quran? Nah, itu yang belum kita jawab. Nah, kali ini kita akan coba menjawab gitu kan ya. Nah, tapi sebelum itu saya akan menunjukkan ini adalah sebuah gambar ya. Ini adalah sebuah gambar di mana peta Islam, peta umat Islam yang hari ini sedang ada di dunia. Bahkan ini bertahan dari abad ke masa-masa kejayaan Islam, dari abad pertama Persia ditaklukkan dan seterusnya sampai hari ini. Ternyata umat Islam itu bukan dari Sabang sampai Merauke doang, tapi dari Maroko sampai Merauke, ya kan? Dari ujung ke ujung tuh umat Islam semua. Bahkan kok mungkin ya, ini kan karena ini bukan peta yang update. Mungkin yang update lebih banyak lagi ya, Islam-Islam yang menyebar. Apalagi di benua Amerika gitu. Amerika lebih banyak lagi, setahu saya seperti itu.
Di zaman kebangkitan Islam, banyak kemudian orang-orang barat mengatakan ini adalah the golden age. Jadi the golden age of Muslim. Jadi bukan, waktu itu adalah puncak-puncaknya keberadaban Islam. Sampai-sampai banyak kemudian dari ilmuwan-ilmuwan, penemuan, ilmu pengetahuan segala macam ditemukan oleh orang-orang Muslim, cendekiawan-cendekiawan Muslim dan ilmuwan-ilmuwan Muslim. Sebelum kita jauh membahas tentang kenapa kita baca Quran, kita coba cek yang menemukan hal ini dan kenapa sih mereka bisa menemukan hal tersebut. Yang pertama, ada Abbas ibn Firnas. Nah, Abbas bin Firnas ini adalah seorang mekanik, pakar astronomi dan aerodinamik jauh sebelum Wright bersaudara atau Wright brother yang dikenal sebagai pembuat pesawat ya. Padahal Wright brother ini meniru pesawatnya pada abad ke-20. Abbas bin Firnas itu telah mencoba terbang dengan mesin buatan tangannya setinggi 875 meter. Bayangkan. Nah, ini adalah foto di mana prototipe ya. Nah, jadi ceritanya Abbas bin Firnas ini suatu ketika dia baca Quran gitu kan ya. Baca Quran sampai ke surah Al-Mulk ayat ke-19 tuh. Ya kan? Dan apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana burung itu terbang? Nah, kenapa sih burung itu terbang? Allah jawab di situ dengan kalimat karena Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pengasih, yang memberikan dia kesempatan, memberikan burung ini anugerah untuk terbang. Dari situ Abbas bin Firnas mikir, kalau burung aja bisa terbang karena Allah, kalau saya juga berarti bisa dong. Nah, akhirnya dia terbang. Dia buat kemudian prototipe yang sangat luar biasa yang sampai kita lihat hari ini. Dengan singkat cerita lah ya. Akhirnya beliau wafat ketika mencoba untuk pertama kalinya, untuk sekian kalinya dia mencoba terbang tapi ya gagal. Nah, gagalnya itu membuat nyawanya direnggut, tapi prototipenya sampai hari ini menjadi inspirasi sebuah pesawat terbang yang hari ini kita lihat selalu terbang-terbang di atas langit. Selanjutnya ada Ahmed Muhyiddin Piri atau dikenal dengan Piri Reis ya, merupakan ahli kartografi termuka di Turki pada saat itu. Dialah orang yang pertama yang membuat peta dunia lengkap beserta informasi. Ya, detailnya karyanya menjadi bukti yang diambil Muslim, termasuk dalam penemuan benua Amerika. Ini yang kalau kawan-kawan lihat adalah hasil gambarnya. Dan mengejutkannya pada masa itu belum ada satelit. Bahkan jauh sebelum peta yang hari ini kita lihat di dunia gitu kan ya. Peta yang hari ini kita tahu itu sudah ditemukan oleh Muslim. Namanya Ahmed Muhyiddin Piri. Ahmed Muhyiddin Piri ini menggambar gitu ya dengan kartografi ya di kapal gitu. Bayangkan hanya sekedar melihat dan dia bisa menggambar secara detail. Bahkan ketika dikompres ya, dengan dikomparasi dengan peta yang hari ini ada, sangat-sangat mirip gitu, sangat-sangat benar gitu. Ya, luar biasa nih. Ya, ada lagi kalau kita cek ya banyak, ada Ibnu Sina, ada Jabir Ibnu Hayyan. Ini Jabir Ibnu Hayyan penemu molekul Fe besi di sistem periodik unsur. Nah, dia menemukan gara-gara baca Quran surah besi itu Al-Hadid. Baca, dia cek katanya Allah menurunkan besi itu bermanfaat bagi manusia. Akhirnya dia cek masuk ke laboratorium sederhana, dites akhirnya ketemu Fe ya. Karena ceritanya panjang tapi kita singkat saja ya. Apa yang mereka punya dan kita punya, dan apa yang mereka pegang yang kita juga pegang gitu. Apa yang mereka pegang? Ya bener banget, yang mereka pegang, yang kita semua pegang, yang kita semua punya, yaitu Al-Quran. Apapun yang mereka tadi punya, teknologi mereka yang melampaui pada masa itu ya. Banyak teknologi yang ditemukan sekarang padahal sudah dijelaskan pada zaman dahulu, udah dijelaskan dalam Al-Quran, bahkan diberikan sebuah petunjuk gitu sehingga manusia bisa menemukan. Maka disebut menemu, atau kalau bahasa Inggrisnya founding father, atau yang menemukan. Jadi bukan mencipta, yang menciptakan udah ada, tinggal ditemukan. Nah, pertanyaannya, benarkah yang disampaikan dalam Al-Quran ini adalah firman Allah? Bahasa Al-Quran itu sangat-sangat tinggi. Bahkan orang Arab sendiri pun sulit untuk memahami bahasa Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu luar biasa gitu kan ya.
Al-Quran adalah petunjuk. Nah, disclaimer dulu ya, Al-Quran itu bukan buku cerita dan bukan buku sejarah dan bukan buku ensiklopedia sebenarnya, dan bukan Tokopedia, bukan. Al-Quran ini adalah petunjuk yang dimana manusia ditujukan pada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan gitu kan, hudal linnas, dan petunjuk bagi seluruh manusia. Allah menunjukkan manusia tanpa melampaui dia beriman atau tidak, seluruh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 82. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan di sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak dari dalamnya. Lalu bagaimana cara membuktikan Al-Quran? Sebelum kita masuk ke sana, kita cek apa aja sih yang dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu satu, ada sejarah, walaupun ini bukan buku sejarah. Yang kedua, ada masa depan, dan ini bukan dongeng dan bukan memprediksi dan bukan buku sihir gitu kan ya. Bahasa Al-Quran tinggi banget, sangat-sangat tinggi. Ada sains, kita mengetahui banyak hal dari sains gitu kan ya. Nah, dari segi bahasa deh, bagi bahasa dalam Al-Quran itu ada musibah ya kan. Dalam Quran menyebut kata musibah itu dibagi jadi 3 gitu. Kalau dalam Indonesia itu artinya ujian. Musibah ada 3 nih, ada fitnah, ada bala, ada musibah. Yang ketiga ini itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya ya ujian gitu. Nih contoh Quran surah 9 ayat kedua, Allah bilang, hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian berpikir kalau sebagian manusia itu mengira kalau ketika mereka mengatakan diri mereka beriman sedangkan mereka belum diyuftanun. Nah, yuftanun ini penting. Kenapa nggak ini artiin? Kenapa? Karena artinya kalau di Indonesia itu ujian. Padahal fitnah ini lebih daripada ujian. Fitnah ini adalah kalau dalam bahasa Arab itu artinya kalau orang Arab ingin memanaskan besi itu nyebutnya fatantu zahaba. Kami fitnah besi ini gitu. Kami memfitnah besi ini, membakar besi itu kalau dipanaskan panas banget ya. Nah, ketika jadi itulah disebut fitnah. Jadi orang memfitnah besi, artinya orang itu membakar. Nah, fitnah di sini artinya lebih dari itu. Maka kalau di fitnah ini orang-orang yang mengatakan beriman selalu Allah uji. Arti dari ketiga ini beda-beda. Nah, susah untuk menjelaskan makna dari Al-Quran hanya dengan sekedar arti. Nah, perlu namanya tafsir dan segala macamnya. Dari segi sains misalnya, dari misalnya terciptanya alam semesta, ada yang namanya teori Big Bang, teori ledakan besar, yang dimana ledakan itu sangat-sangat besar gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh ledakan yang bisa saya tampilkan. Nah, sebenarnya ini bukan ledakan Big Bang yang nyata, ini adalah ledakan namanya ledakan nebula, ledakan dimana lebih terkecil daripada yang benar. Ya, lebih kecil dari yang sebenarnya. Nah, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ada beberapa mujizat di ayat ini. Yang pertama itu kata Allah, dan orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dulu menyatu. Nah, artinya Allah pengen ngasih tahu, seakan-akan Allah tahu yang menemukan teori ini adalah orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya menyatu. Fakta unik selanjutnya adalah NASA menemukan ada sekitar 10 pangkat 0-nya ada 32 gitu. 10 pangkat 32. Ya berarti ada berapa tuh? Ada nolnya ada 32. Ada sekitar 1 nih, saya tampilin ya angkanya. Ada sekitar segini nih. NASA menemukan ada sekitar sekian planet dan tidak satu pun bisa dihuni. Bayangkan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa idza syaqqatis samaa'u fakanat fardatan kaddihan." Maka kunjungan langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapat minyak. Zaman dulu nggak tahu tuh, ketika disebutkan ayat ini nggak tahu maksudnya apa ya. Ketika dilihat, oh ternyata sebagaimana yang disampaikan, ternyata kilapannya sama gitu loh.
Dari semua yang tadi dibahas, coba teman-teman perhatikan kalimat yang akan saya sampaikan. Informasi tadi disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Ada yang aneh? Informasi tadi disampaikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Ada yang aneh? Ya, benar banget. Rasulullah itu nggak pernah ngelihat yang namanya kilauan minyak di langit. Nggak pernah melihat kemudian bagaimana planet-planet itu bisa meledak pada awalnya. Rasulullah juga nggak pernah ngelihat ada ribuan, jutaan, bahkan triliunan planet yang ada di luar bumi. Gitu. Ketika disebutkan di antara lautan terbelah, yang satunya tawar, yang satunya asin. Nah, bagaimana Rasulullah tahu, sedangkan Rasulullah nggak pernah ke tengah laut yang disebutkan gitu, yang pada hari ini baru ditemukan semua yang tadi Al-Quran sebutkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah meyakinkan kepada kita di Quran surah 41 ayat 53. Allah bilang, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi Allah mention kita bahwa Allah itu telah menciptakan banyak tanda-tanda di seluruh muka bumi ini, even ke diri kita sendiri, ke tubuh kita. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Ya, tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Seakan-akan Allah menampar kita bahwa jelaslah bagi mereka ini Al-Quran benar. Melihat diri sendiri, bagaimana sistem jantung bekerja. Yang belajar IPA tahu tuh rotasi jantung gitu kan ya. Bagaimana kemudian nafas bekerja. Ketika tarikan nafas, bagaimana oksigen itu mengalir itu di jantung, paru-paru segala macam. Bagaimana kemudian sidik jari yang setiap orang beda-beda gitu. Bagaimana setiap mata orang beda. Bagaimana setiap orang memiliki wajah yang berbeda-beda gitu. Nah, itulah kemudian Allah bilang, tidakkah cukup bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Dan orang-orang yang nggak yakin nih, orang-orang yang nggak yakin tuh tenang aja, Allah udah nantang. Siapapun yang mereka yang mengatakan Al-Quran itu nggak benar, Al-Quran ini buatan manusia, cuma perkataan Nabi Muhammad gitu kan ya, Allah menantang. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim minan nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami ini, coba deh buat satu surah yang semisal. Gak usah satu surah deh, satu ayat. Gak usah satu ayat, satu baris. Gak usah satu baris, satu kalimat aja yang semisal dengan Al-Quran. Kalau perlu, kata Allah, ajak semua teman-temanmu dan ajak semualah siapapun penolong-penolongmu kecuali Allah. Kalau kamu merasa benar. Allah melanjutkan di ayat selanjutnya, ayat 24, jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti gak akan mampu, kata Allah, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi Allah mengancam siapapun yang berani untuk membuat, dan sampai hari ini nggak ada yang berani. Terakhir Allah bilang dalam Al-Quran bahwa, dan katakanlah al-haqqu mir rabbikum, dan kebenaran itu datangnya dari Tuhanku. Faman syaa falyu'min, kalau kamu ingin beriman maka berimanlah. Faman syaa falyakfur, dan kalau kamu barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Terserah, aku udah memberikan semuanya. Aku udah memberikan semua yang udah kebesaran aku sudah tunjukkan kebesaran aku. Pilihannya dua, mau beriman, aku berikan balasan untuk orang yang beriman. Kalau yang kafir, silahkan ya. Nah, itulah beberapa segmen ketika kenapa sih kita harus baca Quran, bahwa kita menemukan kebenaran sih dari segi sains, sejarah, dan segala macamnya. Maka sih kenapa orang-orang itu bisa menemukan banyak hal gara-gara baca Quran. Maka perbaiki bacaan Quran kita, perbaiki semuanya, dan jangan pernah berhenti untuk belajar Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau teman-teman suka boleh di-share ya, karena ini sebenarnya bukan buat video YouTube pribadi, tapi ini untuk tugas. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.